Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, selama ini jelas bahwa seorang istri diancam dengan dosa dan laknat malaikat jika menolak untuk melayani suami tanpa alasan yang benar. Hal tersebut dikarenakan adanya kewajiban seorang istri untuk tunduk dan patuh pada suami. Istri yang menolak berhubungan dengan suami tanpa uzur telah dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, bagaimana ancaman bagi suami yang tidak memberi nafkah batin kepada istri? Berikut juga nasihat Rasulullah untuk para suami yang tidak melayani istrinya. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Ancaman bagi suami yang tidak memberi nafkah batin kepada istri. Suami memang tidak diancam sebagaimana istri yang diancam dosa dan laknat malaikat ketika tidak melayani kebutuhan seks suami. Suami memang tidak ditetapkan untuk tunduk dan patuh kepada istri, tetapi bukan berarti si suami tidak berdosa ketika mengabaikan kebutuhan istri. Ancaman bagi suami yang tidak memberi nafkah batin pada istri itu muncul melalui konteks yang lain, yaitu kewajiban seorang suami membahagiakan istri dan kewajibannya sebagai pemimpin keluarga. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, seorang lelaki atau suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan ditanya tentang mereka. Wanita atau istri adalah pemimpin terhadap rumah suaminya dan anak suaminya dan ia akan ditanya tentang mereka. Budak seseorang adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan ia akan ditanya tentang harta tersebut. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang orang yang dipimpinnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan meminta setiap pemimpin untuk bertanggung jawab. Apakah dia menjaga tanggung jawab itu atau dia lalai? Sampai-sampai seorang lelaki akan diminta bertanggung jawab atas keluarganya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nabi SAW juga bersabda, seseorang sudah pantas disebut berdosa bila dia menyepelekan tanggung jawabnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Allah perintahkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik, dengan memenuhi semua kebutuhannya, baik nafkah lahir dan tentu saja nafkah batin. Semua lelaki memahami, wanita juga ingin mendapatkan kenikmatan batin bersama suaminya. Allah berfirman, wanita punya hak yang harus ditunaikan suaminya sesuai ukuran kelayakan, sebagaimana dia juga punya kewajiban yang harus dia tunaikan untuk suaminya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Nasihat Rasulullah untuk para suami yang tidak melayani istrinya. Rasulullah SAW mengingatkan beberapa sahabatnya yang waktunya hanya habis beribadah sehingga tidak pernah menjamah istrinya. Aisyah bercerita, saya pernah menemui Khawlah binti Hakim, istrinya Utsman bin Mas'un. Nabi SAW melihat Khawlah, suasananya kusam, seperti tidak pernah merawat dirinya. Beliau pun bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, Khawlah kok kusam, ada apa dengannya? Jawab Aisyah, ya Rasulullah, wanita ini punya suami yang setiap hari puasa dan tiap malam tahajud. Dia seperti wanita yang tidak bersuami, makanya dia tidak pernah merawat dirinya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk memanggil Utsman bin Mas'un. Ketika beliau datang, Rasulullah SAW memberi nasihat, wahai Utsman, kamu membenci sunnahku?
"Tidak ya Rasulullah, bahkan aku selalu mencari sunnah Anda. Kalau begitu, aku tidur dan aku sholat tahajud, aku puasa dan kadang tidak berpuasa, dan aku menikah dengan wanita. Wahai Utsman, bertakwalah kepada Allah, karena istrimu punya hak yang harus kau penuhi, tamumu juga punya hak yang harus kau penuhi, dirimu punya hak yang harus kau penuhi. Silakan puasa dan kadang tidak puasa, silakan tahajud tapi juga harus tidur." Hadis riwayat Ahmad. Pesan ini juga pernah disampaikan Salman kepada Abu Darda karena beliau tidak pernah tidur dengan istrinya. "Sesungguhnya dirimu punya hak yang harus kau tunaikan, tamumu punya hak yang harus kau tunaikan, istrimu punya hak yang harus kau tunaikan. Berikan hak kepada masing-masing sesuai porsinya." Pernyataan Salman ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika suami melayani permintaan istri, tidak selalu harus karena memuaskan dorongan nafsu pribadinya. Dia bisa hadirkan niat yang lain, seperti agar mendapatkan anak atau memuaskan istrinya, sehingga kehormatan istrinya lebih terjaga. Karena setiap hubungan badan bisa bernilai sedekah. Nabi SAW mengatakan, "Dalam setiap hubungan badan yang kalian lakukan, bernilai ibadah." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ibnu Qudamah pernah menyebutkan dialog Imam Ahmad dengan muridnya. Apakah suami mendapatkan pahala ketika dia berhubungan badan dengan istrinya sementara dia tidak bernafsu? Tentu saja, demi Allah, dia bisa berharap mendapat anak, jawab Imam Ahmad. Kalau tidak menghasilkan anak, tanya sang murid. Jawab Imam Ahmad, ini istrinya masih muda, bagaimana mungkin tidak mendapatkan pahala? Maksud Imam Ahmad, ketika istri itu masih muda, dia juga memiliki syahwat yang harus dipenuhi suaminya. Meskipun suami lagi tidak berselera, tapi melayani istri dalam hal ini bisa berpahala. Sehingga boleh saja, bahkan dianjurkan ketika istri mengajak dan meminta istrinya untuk beramal dan bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Buya Milenial, selama ini yang kita tahu dalam Islam adalah ketika seorang istri menolak ajakan suaminya untuk melakukan jima atau berhubungan badan, maka istri tersebut akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Hal ini juga menjadi bahan yang sangat banyak dikomentari oleh sahabat Buya Milenial pada video sebelumnya yang membahas tentang dosa-dosa istri kepada suami. Salah satunya adalah istri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan atau jima. Nah, kalau yang terjadi sebaliknya, apabila suami menolak istrinya untuk melakukan jima atau berhubungan badan, bagaimana pula di dalam Islam? Memang tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa seorang suami yang menolak ajakan istrinya untuk berjima, maka suami tersebut akan dilaknat oleh malaikat. Namun, suami yang menolak ini akan berdosa karena dia tidak memberikan kewajibannya kepada istrinya, yaitu memberi nafkah batin. Dalam hal kewajiban suami istri dalam sebuah pernikahan, ada hak dan kewajiban yang harus sama-sama dipenuhi oleh suami dan istri karena keduanya saling berkaitan, terutama dalam masalah berhubungan badan atau jima. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban dengan cara yang ma'ruf." Kewajiban seorang suami menyenggama istrinya dijelaskan oleh Imam Malik. Imam Malik memberikan alasan bahwa pernikahan adalah bertujuan untuk kemaslahatan dan menjauhi bencana dari pasangan suami istri. Berhubungan badan antara suami istri juga akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa berhubungan badan atau jimak antara suami dan istri memberikan banyak keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat kelak akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara di dunia akan mendapatkan berbagai macam keuntungan dan kebaikan. Salah satunya adalah kesehatan fisik dan juga psikologis. Oleh karena itu, sahabat Buya Milenial, semoga para suami dan istri memahami dengan benar apa saja hak dan kewajiban para suami dan istri
agar para suami dan istri memahami hak dan kewajibannya di dalam sebuah pernikahan. Demikian saja, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.